Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kali ini Indofarm akan mengulas tentang rempah-rempah asli Indonesia. Betul sekali. Sesuai judulnya, kita akan mengulas tentang buah pala atau nutmeg. Biar nggak lama-lama, yuk kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Pada tahun 2022, pala merupakan produk ke-3492 yang paling banyak diperdagangkan di dunia, dengan total perdagangan sebesar 276 juta dolar atau 4,5 triliun rupiah. Observatory of Economic Complexity atau OEC dan Bank Dunia menyebut saat ini perdagangan pala mewakili 0,0012% dari total perdagangan dunia. Masih menurut data OEC dan Bank Dunia, tahun 2022 Indonesia menjadi negara peringkat pertama pengekspor pala di dunia dengan nilai transaksi sekitar 130 juta dolar atau 2,1 triliun rupiah. Selain Indonesia, negara produsen pala di dunia antara lain India, Vietnam, Belanda, dan Sri Lanka. Sedangkan negara pengimpor pala terbesar adalah Cina, Jerman, Amerika Serikat, Belanda, dan Vietnam. Pala sebagian besar ditemukan di Kepulauan Maluku, terutama di Pulau Banda dan Siau, serta Papua. Gara-gara rebutan pala jugalah peperangan besar zaman dahulu pernah terjadi. Seiring berkembangnya zaman, tanaman ini sekarang sudah terdistribusi secara luas ke berbagai negara seperti Grenada, India, Sri Lanka, Mauritius, Singapura, hingga Amerika Serikat. Pala termasuk tanaman berumah dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina terdapat pada pohon yang berbeda. Pohon pala berukuran sedang, tingginya antara 5 hingga 20 meter. Daunnya berwarna hijau dengan tulang daun yang menyirip. Buahnya berbentuk bulat lonjong berwarna kekuning-kuningan dan akan terbelah dua ketika matang. Bijinya bulat lebar dengan tekstur keras berwarna keputihan, dilintasi oleh urat merah-merah kecoklatan. Pala juga mempunyai aril atau selaput biji yang dalam bahasa Inggris disebut maze, yang terdapat antara daging dan biji buah pala dan berwarna merah cerah ketika segar dan warna coklat kekuningan bila dikeringkan. Di pasaran harga pala kering cukup mahal. Menurut Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, per kilogram pala kering dihargai sekitar Rp65.000. Bandingkan dengan komoditas perkebunan lain seperti kopi dan kakao yang masing-masing harganya adalah Rp64.000 dan Rp30.000. Di luar negeri, pala menjadi komoditas rempah termahal nomor 4 di dunia setelah saffron, vanili, dan kapulaga hijau. Harga yang mahal tersebut sebanding dengan lamanya proses budidaya dan pengolahan. Tanaman pala merupakan tanaman yang cukup lama pertumbuhannya. Panen pertama umumnya dilakukan 7-9 tahun setelah tanam dan mencapai kemampuan produksi maksimum setelah usia 25 tahun. Tanaman pala termasuk berumur panjang. Mereka mampu hidup hingga mencapai ratusan tahun. Tanaman pala secara umum dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian sekitar 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu 2000 hingga 3500 mm per tahun, dengan kelembapan udara sekitar 50 hingga 80%. Pala tumbuh pada suhu udara sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius dengan struktur tanah tempat tumbuhnya memiliki rentang yang cukup besar, yaitu daerah tanah padat hingga berpasir serta memiliki derajat keasaman
5,5 hingga 7. Sebelum dipasarkan, biji pala biasanya dijemur hingga kering setelah dipisah dari fulinya. Pengeringan ini memakan waktu 6-8 minggu. Bagian dalam biji akan menyusut dalam proses ini dan akan terdengar bila biji digoyangkan. Cangkang biji akan pecah dan bagian dalam biji dijual sebagai pala. Selama ini masyarakat Indonesia memanfaatkan biji pala sebagai rempah-rempah masakan untuk menambah cita rasa dan aroma makanan. Sedangkan daging buah yang aromanya harum dan rasanya sedikit masam dimanfaatkan untuk bahan baku sirup ataupun manisan. Selain digunakan untuk rempah masak, pala mempunyai segudang manfaat lainnya. Pala disebut sebagai tanaman herbal yang punya nilai ekonomis dan multiguna karena setiap bagian dari tanaman dapat dimanfaatkan untuk pengobatan herbal berbagai penyakit. Biji, buah, daun, dan aril dari tanaman pala dapat diambil minyak atsiri atau minyak esensialnya. Minyak atsiri dapat digunakan untuk aromaterapi karena aromanya yang harum. Selain itu, minyak atsiri juga mengandung berbagai senyawa yang dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, minyak atsiri dari pala menjadi potensi pengembangan obat dengan berbagai aktivitas farmakologis yang dapat mengatasi berbagai penyakit. Misalnya memberikan efek anti radang dan anti nyeri. Selain memberikan efek anti radang, pala ternyata juga memiliki sifat antibakteri. Pala juga memiliki sifat anti kanker. Nah, demikian sedikit ulasan dari Indofarm ID. Apakah kamu tertarik menanam buah pala? Jangan lupa like dan subscribe